Ah, CP Bu, masih ingat CP Bu? CP, capaian pembelajaran, TP, masih ingat nggak Bu? Ah, oke Pak, Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau boleh berkata jujur ya Pak ya, ya, eh, di sekolah kami belum diterapkan sama sekali Kumer ini. oke. Berarti Belum ada bisa, sama sekali. Yang oh belum ada. pondok, yang bagian kepondokan itu tidak ada menerapkan Kumer untuk tahun ini. Kemungkinan untuk tahun depan kali Pak. Oke, kalau ini Bu Jadi apa pemaknaannya Bu, nanti Bu ya, kasih makna dulu, kemudian ekuivalennya apa? Sorry, persamaannya dengan apa yang sudah sekarang di pondok, kira-kira begitu aja. Bisa mudah dipahami ya Bu ya? kalau kalau setelah ikut PPG ini luar biasa ilmunya. Nah, Hmm. bisa dipelajari di sana masalah kurikulum merdeka meskipun belum Hmm. diterapkan di sekolah. Nah, di antara pemahaman Bu Mir tentang kurikulum merdeka ini, yang pertama itu ada di kenal istilah CP, ada capaian Ya, pembelajaran. Nah, capaian oke. pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase dalam satuan pendidikan atau madrasah. Nah, Hmm. Ah, capaian pembelajaran karena Bu Mira guru fikih, capaian pembelajaran elemen-elemennya ada tiga itu untuk fikih. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga usul fikih. Nah, aturan CP itu tertulis dalam Pendis nomor 3112 tahun 2022. Jadi dibuat dalam satu paragraf utuh. Kalau di Kurtilas itu CP itu pengganti KI dan KD ke dalam Kumer itu sama oke, dengan CP. Itu pemahaman Bu Mir, Pak, masalah oke, CP ini. benar-benar. Kalau di Oke, Kutilas kan dipisah-pisah, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasarnya. Kalau dalam ya. Kutilas, kalau dalam kurikulum Merdeka dijadikan satu paragraf utuh yang dikenal dengan CP. Ya, Itu pemahaman oke. Bu Mir, Pak. Ya, bagus Bu, bagus. Iya, Jadi CP capaian pembelajaran itu kalau kita ekuivalen kan kita samakan itu dengan KI dan KD. iya, KD dan KD lah di Kortilas. iya. Ada istilah di CP TP itu Bu, ini hmm, kedalaman dan keluasan. Ibu pernah dengar itu? Oh, ada Pak. Waktu itu ada membuat Ah, coba tugas apa tuh? kedalaman dan keluasan. Kalau di fikih, eh kedalaman materi, keluasan keluasan materi mungkin secara umum. Kalau Mm-mm. kedalamannya kita pisah, kita preteli satu persatu gitu. Mm-mm. Jadi maksudnya Ada ketika materi ini luas, apa dampaknya itu nggak terbayang lagi, nggak teringat lagi Bu ya. Ketika materinya luas, nanti dia akan menyentuh apa. Kalau dia nanti materinya dalam, dia akan berakibat pada apa? Nggak terbahas kemarin ya atau teringat. Bu Mir ambil dulu pas mengenai salat berjamaah dia Pak sama Pak salat Mm-mm. berjamaah ada LK lupa itunya. Mm. Ada tuh LK 4 kalau nggak salah bikin Mm. kedalaman dan keluasan materi. Mm. eh Materinya tentang salat berjamaah, terus Mm. ada bagian-bagiannya tentang pengertiannya, tentang dalilnya, rukunnya, Iya. syaratnya Ah, itu yang misalnya, teringat dulu. misalnya kan kalau keluasan itu berarti dia akan menyentuh beberapa elemen dimensi. Kalau kedalaman itu dia pasti akan berdampak pada besaran JPL. Itu mungkin sudah dipelajarkan tapi tidak terlalu ingat ya. Itu aja Bu ya. Iya, Kalau keluasan itu dia akan menjangkau dimensi elemen Bu. Kalau kedalaman dia pasti akan menyentuh atau memastikan ini waktu JPL, waktu jam pelajarannya ya atau pertemuan. Oke, itu udah baik, Bu. Kemudian Pak Irzan, kalau ATP, Pak, ada istilah ATP dapat, Pak? CP, Pak. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Oh, alur ya. Ya, AATP. ya. Jadi dari CP itu nanti turun ke TP kan tujuan pembelajaran. Nanti dari TP dia akan tergambar jelas melalui ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, dapat nggak, Pak?
Kalau alur tujuan pembelajaran itu ini Pak, proses proses pembelajaran Pak ya. Ya, kalau susah kita ekuivalenkan dengan apa? Kita samakan dengan apa? Kalau di Parabe misalnya belum pakai, kira-kira ATP ini bentuknya, gambarnya ini mirip apa? Kalau Bapak Ibu gambarkan yang sekarang di Oh Kurtilas. gitu. Ah, ah. Iya. Silabus Pak. Ya, ATP itu mirip silabus. Gitu Oh aja lah, silabus. biar mudah. Apa isinya, Pak? Kalau silabus itu ini eh, apa namanya? Apa? Silabus itu isinya Apa isi silabus, Pak? Isi ATP. silabus itu Atau kita ganti kalau kesulitan. ya Pak. Kita ganti kalau nggak nyaman, kalau kesulitan kita ganti. Isinya lupa Pak. Oke. Modul ajar, Bapak pernah dapat materi itu? Modul ajar. Ya. Modul Kalau kita ajar. kalau kita samakan dengan apa tuh, Pak? Kalau modul ajar itu sama dengan ini Pak, sama dengan RPP dia. KRPP. Apa itu, Pak? RPP. Apa itu, Pak? RPP ini Pak. Ya, modul, boleh lah modul. Oh. RPP boleh. Yang dimintanya apanya Pak? RPP itu? Maknanya, pemaknaan. Oh, Makna, arti. Menurut Bapak oh, apa itu modul ajar nanti? Kita. berarti RPP itu rancangan pembelajaran ini Pak, apa? Rancangan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pelaksanaan pembelajaran. Ya, kalau RPP berarti rencana pelaksanaan Ya. pembelajaran. Kalau modul Kalau ajar, modul itu bahan ajarnya. bahan ajar, oke lah. Berarti ada RPP di dalamnya, ada bahan ajar gitu lah, Pak ya. Ya. Yang dibuat atau dirancang guru untuk periode berapa lama gitu aja, Pak. Untuk periode berapa lama? Biasanya ada yang bikin kalau di kita di sekolah ada yang bikin 1 semester, ada yang bikin semester. Ya, berarti besok RPP. kalau sudah guru profesional nggak boleh lagi buat modul dan RPP per semester ya, Pak. Itu tanda betul Begitu. kalau kita dinilai sama pengawas kan. Nah, Nah, beda paling mendasar silabus sama RPP itu, atau beda ATP sama modul ajar itu adalah kalau ATP dibuat 1 semester kan. Nah, satu kalau semester. silabus 1 semester, tapi RPP itu ini secara teori ya, Pak ya, itu dibuat secara pertemuan atau per pembelajaran. Nah, jadi kalau tanda kita udah guru profesional besok adalah kita sudah mendekatkan praktik dengan teorinya. Jadi besok buat modul ajar atau buat RPP itu kalau tidak per pertemuan, per pembelajaran paling tidak. Karena bisa jadi Begitu. satu pembelajaran itu 2 kali atau 3 kali pertemuan ya, Pak. Jangan dirapel Iya. dirapel per 1 semester karena mau diawasin atau diperiksa Iya. oleh pengawas ya, Pak ya. Oke. Di modul atau di RPP itu kan sekarang ada istilah fase ya, Pak. Ada Ya, fase. ingat itu, Pak? Lain Pak. Bapak tingkat apa? Fase D Pak. Maksudnya apa? MI, MTS atau MA? Oh, MTS Pak. MTS. Kalau MTS Iya. fasenya apa? Fase D. Fase D. Kalau MI, Pak? Kalau MI C tidak salah Pak. C itu kelas berapa? Ada dapat nggak, Pak? C itu kelas 5, kelas 6. Ya, nanti kalau fase A 1-2, fase B 3-4, fase D, Iya. fase C 5-6, fase D MTS, fase E kelas 1 SMA atau MA, fase F itu kelas 2-3 SMA ya, Pak. Ingat aja Iya. fasenya sampai F. Oke. Kemudian Pak, maaf, Pak siapa panggilnya, Pak? Biar nggak salah, Pak. Pak Amin, Maftuhul Pak. Alamin. Pak Amin ya, Pak Pak Amin. Amin. Iya, Pak Pak Amin. Amin. Pak Dari Amin kita dari nggak Bu dari Riau, Pak. dari Riau, Pak Amin ya. Ini Riau. kita Iya. nggak kampanye ya, Pak. Pokoknya Pak Amin. Ini kita ambil yang di sini ya, Pak.
Oke. Ada istilah KKTP kemarin belajar, Pak? Dapat nggak, Pak? Iya, Pak. Bisa, Pak? KKTP itu disamakan seperti KKM, Pak. Iya, kriteria ketuntasan minimal. Iya. Terus apa lagi, Pak? Apa lagi yang sama dari KKTP itu? Atau apa isinya KKTP itu, Pak? Isi daripada Selain dia punya KKM, oke lah. Tapi ada yang Iya. lebih dekat dengan KKTP itu, Pak, ekuivalennya atau persamaannya, Pak. Kemarin gurunya siapa, Bu, Bapak Ibu? Pak Sahril. Guru, yang Pak Saril, dosennya, gurunya? Ibu Aida. Itu partner saya partner saya angkatan 1 tuh. Saya hafal betul beliau di itu ya, Bukit Tinggi kan? Di Man 1 Bukit Tinggi, Pak. Ya, dari Bukit. Berarti udah tuntas tuh. Ya. Karena kami kemarin angkatan 1 tuh, KKTP itu benar tuh, ada KKM-nya, ada kriteria ketuntasan minimal. Tapi dia dekat dengan apa, Pak? Atau sama dengan apa? KKTP itu ya dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir baru di KKTP itu, Pak. Ya, apa isinya berarti, Pak, KKTP itu? Di antaranya itu aspek penilaian, gitu, Pak. Ya, nanti penilaiannya itu kemarin yang diajarkan itu ada kata-kata mahir, kemudian cakap, kemudian layak, atau baru berkembang. Seperti itu yang kami tahu. Ya, KKTP itu dekat dengan indikator ya, Pak ya. Jadi KKTP itu mirip dengan indikator pembelajaran kalau kita kertilas. Ya, jadi dari indikator nanti akan muncul rubriknya gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Benar ya, Pak? Gitu. Oke. Jadi besok itu kalau pakai kurikulum Merdeka, kita nggak pakai lagi nilai KKM, tapi kita pakai rentang mahir apa tadi ya sebutnya? Apa lagi, Pak? Mahir, cakap, layak, baru berkembang. Nanti bebas memberikan intervalnya, ada di bawah 40 ke 57, itu bebas ya, Pak ya, tergantung kita memberikan itu, Pak, rentangnya. Kriteria ketentuannya itu yang dari LK-nya itu 0 sampai 40, ya, 1 terus sampai 70, ya, 1 sampai 100. gitu ya. Itu LK-nya masing-masing. Oke. Ya, itu udah kan? Print dulu ya, kalau nanti keliru WA aja ya. Yang penting besok bimbingan dulu ya. Oke. Ya. Jadi posisi penilaian sikap, penilaian sikap itu efektif ya, Pak ya. Penilaian kognitif pengetahuan dan penilaian portofolio atau psikomotor itu di mana, Pak, kalau di KKTP itu? Untuk penilaian itu maksudnya rubrik penilaiannya itu, Pak. Posisinya nanti. Jadi kan kalau kita sampai hari ini kan masih pakai tuh penilaian itu, nanti ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan, masih sama ya, Pak, penilaiannya. Kalau di KKTP nanti di mana ditaruhnya, Pak, atau di mana posisinya sekarang itu? Nanti di situ kalau tidak salah kemarin itu kan ada penilaiannya, ada sangat sempurna, ada cukup, ada perlu bimbingan, seperti itu. Ya, dapat ya, Pak ya. Artinya nanti yang itu dirubah, ada yang perlu dipertimbangkan ya, itu begitu, pendampingan cukup, ya itu sudah cukup ya. Oke. Kemudian kita tes dulu Bu Zakia ya. Bu Zakia sudah terdengar, Bu? Mohon maaf, Bu, Pak ya, itu yang enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Bu Zakia, coba kita. Oke. Izin Bu Zakia. Itu suara ya baru. Ya. Ganti laptop. Ya, nanti saya doakan dapat laptop baru deh. Kalau udah lolos. Iya, kita yang baru dia, Pak. Keluar sertifikasinya baru dibeli laptop baru. Amin ya Rabbal. Lulus kan UP, amin. Ya, lulus nanti dirapel langsung beli laptop baru. Iya, dirapel. Amin, Pak. Makasih banyak. Amin. Bu Zakia, izin Bu,